Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Nurjam'an, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang keterampilan berbicara. Berbicara yang akan dibahas pada video kali ini terkait bagaimana berbicara formal. Apa saja sih yang harus diketahui dari berbicara formal? Yang pertama, situasi kegiatan berbicara formal. Bahwasannya, berbicara formal itu dibatasi waktu, dibatasi tempat, juga dibatasi terkait jumlah dan pihak yang terlibat. Misal, dibatasi oleh waktu. Kecukupan waktu saat berbicara menjamin berbicara formal ini berlangsung dengan apa yang diharapkan. Kegiatannya boleh seminar, wawancara, dialog interaktif, dan sebagainya. Dibatasi tempat. Kegiatan berbicara ini dilakukan di tempat tertentu yang telah disiapkan terlebih dahulu, tata ruangnya dan juga perlengkapannya. Misal, berbicara terkait konferensi Asia Afrika yang dilakukan di Gedung Merdeka. Selanjutnya, terikat dengan jumlah tertentu atau yang terlibat, di mana cenderung lebih terbatas. Fokus kegiatannya disesuaikan dengan tujuan atau kompetensi yang relevan. Kongres Bahasa Indonesia ya diikuti oleh para pakar ahli bahasa, misal IDI, Ikatan Dosen Indonesia, diikuti peserta hanya dari dosen-dosen Indonesia. Nah, itu seperti itu. Selanjutnya ya, kalian juga harus mengetahui situasi kegiatan berbicara, di mana pra berbicara formal atau kegiatan awal berbicara formal satu harus memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Kedua, menguasai materi. Ketiga, memahami proses komunikasi massa. Keempat, menguasai bahasa yang baik dan lancar. Dan kelima, melakukan pelatihan yang memadai. Mengapa ini semua harus dilakukan? Karena seorang pembicara haruslah berani ya, memiliki tekad yang kuat. Materi yang dikuasai akan memudahkan ia ketika menyampaikan materi. Kemudian proses komunikasi massa juga harus diketahui siapa audiens yang diajak bicaranya. Bahasa yang digunakan pun juga harus adalah bahasa yang baik dan mudah dipahami oleh audiens itu sendiri. Untuk memperlancar kegiatan berbicara, maka teruslah melakukan kegiatan latihan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan dalam berbicara formal. Ya, ada beberapa ragam bahasa dalam kegiatan formal. Yang pertama, ya cendekia. Ya, cendekia ini berarti bahasa orang-orang intelek gitu, orang-orang berilmu atau orang-orang yang menggunakan bahasa keilmuannya. Kita tahu siswa itu umum, secara cendekianya peserta didik, misal seperti itu. Yang kedua, lugas dan logis, ya. Kemudian yang ketiga, jelas. Keempat, padat dan ringkas. Dan yang kelima adalah konsisten. Nah, ini ragam bahasa kegiatan berbicara formal. Pilihan kata pun juga perlu diperhatikan. Ada kata baku ketika berbicara formal, ya. Ada saya, ya, kalau aku itu non formal, apalagi gue gitu kan. Kemudian ada kalimat efektif dalam kegiatan formal, ya. Kalimat efektifnya itu bisa dilihat dari ketidaksepadanan, ketidaksejajaran atau ketidakhematan. Ini juga sangat berpengaruh bahasa yang digunakan. Gaya bahasa pun juga banyak, ya. Ada yang secara aliterasi, asonansi, ya, apofasis dan seterusnya. Ini untuk indah ketika melakukan kegiatan berbicara, karena gaya bahasa itu adalah suatu seni dalam menggunakan bahasa. Kemudian tahap-tahap berbicara, ini ada 3 tahap, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan evaluasi. Apa sih yang harus dilakukan ketika persiapan? Yang pertama, tentukan terlebih dahulu topik apa yang ingin dibicarakan. Topik itu haruslah menarik, ya, tidak terlalu luas, juga tidak terlalu sempit, ya, aktual dan memiliki banyak sumber sebagai kekuatan bahan berbicara. Tentukan tujuan, ya. Setelah menentukan topik, tentukan tujuan, kumpulkan bahan-bahan atau referensi, lalu buatlah pengorganisasian gagasan atau mengelompokkan, mengklasifikasi, lalu mulailah berlatih. Ini tahap persiapan. Setelah persiapan dilakukan, maka dilakukanlah pelaksanaan.
di mana pelaksanaan itu sudah pasti ada pembukaannya. Berapakah pembukaan dilakukan, misal 5 menit, yang menanyakan, mengevaluasi, kemudian menggiring, ya bisa juga menggunakan pola eksplorasi, elaborasi, lalu mengkonfirmasi, ya silakan gitu ya. Itu untuk kegiatan pelaksanaan ya, dari segi pembahasan kemudian penutupnya, sehingga susunan secara sistematisnya pembukaan, pembahasan dan penutup itu secara lengkap. Dan evaluasinya, jika baik pertahankan kualitasnya ya, jika kurang lakukan perbaikan, meminta penilaian dari orang lain ya, audiens, makanya suka ada angket gitu ya. Bagaimana pembicara hari ini menyampaikan materinya, apakah menguasai materi ataukah menggunakan media yang memadai dan sebagainya. Nah, itu sebagai angket penilaian untuk memicu kualitas dari orang yang berbicara. Kira itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.